Terus ini sudah ada 1 sampai 5 terus loncat 7 artinya kemudian ada beberapa kosong ada loncati berarti ini sesuai dengan nomor urut absensi ya. Tidak urut absensi, Prof. Itu sebetulnya, Prof. Tidak urut. Ya. Jadi Ya karena jadi eh, saya dari kemarin minta daftar nama dari sekretariat belum dikirimkan juga. Jadi saya ini nggak punya data sama sekali daftar mahasiswa. Padahal biasanya kan saya harus mengenal lebih duluan teman-teman semua ya supaya diskusinya enak ya. Aha. Nah sekarang nomor urut yang Anda tulis di sini tidak sesuai dengan nomor urut di absensi ya, enggak ya? tidak urut, Prof. Ya. Tidak. Terus kenapa diloncati kalau begitu ya? Nomor Jadi 14 langsung loncat nomor dua betul. puluh. Jadi tadi sebenarnya ada teman-teman sudah mengisi sepertinya, terus tidak tersimpan, Prof. Sepertinya. Jadi itu kenapa ada yang blank? Ya, ada beberapa blank ya. Yaitu maksud saya Betul. diloncati jadi asumsi saya ini sudah sesuai dengan nomor absensi. Ya, Jadi sekarang saya begini saja ya nomor 01 namanya Theodosia Yunita. Apakah ada di sini? Ada, Prof. Ya, Anda benarkan nomor 1 di absensi? Tidak, Prof. Nomor berapa? Saya nomor urut terakhir, Prof. 21 sepertinya, Prof. 21 ya. Ya, Prof. Jadi saya koreksi di sini ya, 21 ya. Baik, Prof. Ya, sebentar, pulpennya baik ya. Anda 21 tapi mengisi di sini nomor 1, ya nggak apa-apa. Nah, tolong saya sebut namanya sesuai absensi, ditulis nomor urut di depannya ya, depan nama ya. Jadi Mbak Theodosia itu agar menulis di depan nama 21 garis datar nama ya. Supaya saya mudah untuk mengenal. Ya, kemudian nomor 2 Fitria, ada Fitria. Iya, ada Prof. Ya, nomor berapa Anda di absensi? Sebenarnya saya agak lupa, Prof. Seingat saya 18. Ya, saya tulis 18. Ya, mungkin nanti ya, kalau model saya ini kan harus dengan nomor urut di depan nama ya. Supaya memudahkan saya ngontrol dengan tidak melihat nama, tapi melihat nomor urut saja. Jadi, sementara Anda tulis saja nomor 18 di depan nama ya. Kemudian Sonia, ada nama Sonia? Ada, Prof. Ya, Mbak Sonia, ya Anda nomor berapa? Seingat saya nomor 10, Prof. 10, Anda tulis nomor 10 ya. Oke, nanti kalau Baik, memang Prof. salah dikoreksi belakangan. Ya, Isnani, Ada, Bro. Nomor Nanda ya langsung disebut aja Mas ya tanpa saya tanya ya. Ya, nomor 11, Bro. Setelah Mbak Sonia. Nomor berapa? 11, Bro. 11. Ya. Oke, silakan ya dituliskan nomor urutnya di depan nama ya. 11 Datar Isnani gitu ya. Kemudian eh, Dianti. Ya, tapi kok belum ada juga yang menulis nama harus Theodore itu nomor 21, 12, oke. Ya, 11 Isnani sudah. Sekarang Dianti, adakah di sini? Dianti, 17, ya, Prof. 17. Oke, silakan ditulis ya. Kemudian Abdillah Wicaksana, 1, Prof. ya, sampean nomor 1, Prof. 1. Iya. Oke, 1 kan, Anda tulis di depan nama ya. Kemudian Brigita, Nomor 22, Prof. 22, Iya. 22. Oh ya, jadi lebih dari 21 nih, 23 pesertanya ya. 23, ya, Brigita. Kemudian Inyoman Indra,
Ya, Prof. Are you there? Inyoman? Ya, ya, Prof. Ada? Ada, Prof. Halo. Apakah Ya, terdengar, Prof? oke. Nomor Anda berapa? Saya nomor 12. 12. Ya, langsung ditulis saja kalau sudah tahu nomornya ya. Siap. Langsung ditulis saja tanpa saya harus sebutkan. Kemudian Harvesta, Untuk nomor saya kurang tahu, Prof. Nomor berapa? kurang tahu. Berarti Anda nggak pernah melihat absensi ya? Lihat cuman nggak ngecek nomornya. Ya, sementara kira-kira berapa? Nanti kalau ada Kira-kira 19, Prof. Harvesta 19 tanda tanya. Harvesta 16, Prof. Ini Oh, saya udah 16. dapat listnya dari akademik ya. 16. Oke, itu teman Anda malah yang tahu ya. Jadi Anda tulis nomor 16 ya. Ya. Kemudian ada Kristina. Hadir, Prof. Ayu. Saya hadir. Ya, Nomor 5 di ya. sini, Prof. Nomor 5 Iya, ya. benar, Prof. Ya, kemudian Fahrir Rijal. Iya, Prof. Nomor 15, Prof. 15 ya, Anda sudah tulis depan ya. Jadi teman-teman yang sudah tahu langsung tulis saja. Kemudian Fausan. Anda belum menulis Fausan. Nomor berapa? Saya nomor 17, Prof. 17. Ya. Oke. Kemudian Naupal. Saya nomor 19, Prof. Sudah ditulis. Tulis nomor berapa, Mas? Anda nomor berapa? 19, Prof. 19. Ya, langsung ditulis di depan namanya ya, Mas ya. Iya. Ya. Kemudian Indri Meilani. Iya, Prof. Saya 18. Ya, alright. 18. Ya, Indri Meilani 18. Kemudian Neni. Nomor 20, Prof. Neni Wahyuning. Nomor 20, Prof. Nomor 20. Langsung ditulis depan namanya ya, karena sudah tahu ya. Sudah. Sekarang yang ada namanya di depan saya ini cuma itu doang. Yang lain siapa? Coba raise hand please yang yang belum saya sebutkan namanya. Nomor 9, Anda ketua kelas malah belum menulis ya. Tidak tersimpan, Prof, waktu saya isi di Excel-nya itu. Gimana? Jadi setelah saya isi itu filenya ternyata saya tidak tersimpan, Prof. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Sekarang tolong diisi ya, Mas ya. Semua ya yang belum mengisi supaya saya bisa mengenal. Itu tujuan saya sebetulnya nih. Ya, kalau bisa diurut sesuai dengan urutan yang Anda sebutkan tadi ya. Jadi beri nomor urut 1 kan kalau nggak salah sudah ada nomor urut yang saya masukkan ya. Tolong masukkan nama sesuai dengan nomor urut absensi. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu di perkuliahan ke-9 nanti, saya langsung well informed dengan Anda, jadi tidak mulai lagi seperti ini ya. Karena memang kebiasaan saya mengenali teman-teman itu di awal ya. Supaya enak gitu ya. Kemudian yang resen berikutnya nomor 10. Nomor 10 namanya Pasti ya. Oke, 10 pas bagaimana spellingnya nih? Pasti. So difficult nama-nama sekarang canggih-canggih ya. Pasti Andini ya. Oke. Andini. Oke, thank you. Next please 11 Putu ya. Ya, betul, Prof. Putu Eka. Kemudian next itu saja. Enggak ada lagi yang 13, Prof. 13. Ahdin. 13. Ahdin. Ya. Ahdin. Ya. Ahdin. Oke. Next, anybody else? Masih ada?
Anybody else? So, that's all kan? Ya, berarti ini saja ya yang hadir. Total 23 loh, 24 mestinya ya dengan saya ya. Berarti one missing ya. Satu kelas bisa disebutkan ya missing siapa, nomor berapa? Apakah Bapak tahu? Sebentar saya cross check sebentar, Pak. Nih, Bu Ya, Levina oke, silakan. mungkin sama Bu Bening itu. Ya, nah berarti sudah tidak ada semua sudah saya sebut namanya ya. Ya, jadi tidak ada lagi yang tidak saya sebutkan. Pausan, apa problem Anda untuk menulis nama di depan, nomor urut? Diganti di itunya Fauzan, di Zoom-nya. Nama di Zoom-nya ditambahin nomor absensinya, Mas Fauzan. Ya, di rename lah Mas. Ya. Di rename, betul, rename. Jadi titik 3 itu diklik terus di rename. Ya, di rename ya. Siapa lagi? Semuanya sudah. Kita ada Oke, baik. Ada Bu Levina sama Bu Bening, Pak, kalau di Zoom. Yang tidak hadir siapa? Oh enggak, ini ada Bu Levina sama Bu Bening. Tadi belum terabsen sepertinya. Yang mana maksudnya? Ada orangnya di sini? Masih off cam sepertinya Bu Levina sama Bu Bening. Enggak, maunya saya orangnya ini ya. Oh ya, Levina. Levina, tolong ditampakkan anunya ya. Jadi kuliah kita ini harus menampakkan diri semua ya. Ya, ya, oke. Anda nomor berapa, Levina? Saya nomor 1, Pak. Nomor 1. Kok tadi nomor 1 ya? Sudah saya update, Prof. Saya jadi geser nomor 2, Bro. Tadi dapat info dari akademik di tengah-tengah Prof Buana mengabsen. Oh, Abdillah jadi 2. Iya, betul, Prof. Geser. Oke, Anda berubah ya. Tadi Anda mengambil nomornya orang nih ya. Nggak apa-apa. Nomor 1 jadinya siapa tadi? Levina. Levina. Levina, mohon ditulis namanya ya, nomor di depan nama. Oke. Ya, Ibu Bening. Tampakkan dirimu. Bening. Kalau tidak menampakkan dianggap tidak hadir loh ya. Ya, ini untuk memastikan Anda ikut kuliah apa tidak. Ya, kita lupakan saja ya nomor ini ya, biar kita mulai. Barangkali pasan nama aja, jadi ini kita anggap tidak hadir ya. Mbak Bening ya, Bening tidak hadir. Prof, mohon maaf Prof. Tadi saya menyebut nomor 18, lalu ada info dari yang akademik itu saya berubah jadi 6, Prof. Oke, tadi nomor berapa? Tadi saya menyebutnya nomor 18. Indri ya? Ya, sekarang sudah benar. Sekarang sudah benar, Ini Prof. Ini Fitri ya kok ini? Fitria tadi nomor berapa ngakunya? Nomor berapa tadi? Saya ngakunya tadi nomor 18, Prof. 18 aku tulis kok Indri. Ya nama Indri tadi yang mana? Saya Prof. Nah, 18 beneran tau Indri nih. Ya yang Fitria tadi ngaku nomor berapa? Iya, Prof. Tadi. Oh ya, ini ya Nur Fitria. Nah. Ya, 2 memang 18. Sekarang nomor Anda 6 ya. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Ya, baik, kita mulai jadi 1. Permisi, Ada 2 Prof. kayaknya yang tidak hadir ya. Tolong ketua kelas bisa identifikasi siapa supaya langsung nanti di absensinya di classroom saya ya. Baik, Prof. Langsung ngisi Permisi, Prof. Gimana? Saya tadi ngaku nomor 17. Dianti. Sebenarnya nomor 3, Prof. Iya. Kok jauh, Mbak ya? Loncatnya jauh. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya juga, Prof, dari nomor 22 menjadi nomor 14. 14. Jadi 14 semula mengaku 22. Iya. Mana ya 22 tadi? Nobody. Tadi ngaku nomor berapa? Nomor 22, Brigita.
kok nggak ada ya 22. Memang belum saya sebutkan kayaknya ya. Tadi sudah, Prof. Tadi sudah. Oh, 23 lo tadi ngakunya. Iya, ternyata menjadi 14, Prof. Iya, tadi 23, sekarang 14 ya. Ya, ada lagi koreksi? Saya Prof, tadi ngaku nomor 10, ternyata nomor 8. Wih, Anda betul. Naik 2 ya. Oke, no problem ya. Ya, nanti tolong diupdate ya di Google Drive itu ya. Baik Prof, ya kita sesuaikan nomor absensi Prof. Ya, betul. Jadi nanti kalau ketemu saya di perkuliahan ke-9 nanti kita langsung sesuai dengan ini ya. Baik, Memang Prof. saya ini modemnya begini ya. Mohon maaf ya kalau mungkin dosen lain tidak demikian. Saya begini caranya untuk bisa mengenali karena diskusi kita juga akan lebih enak kalau dengan melihat langsung nomor. Kalau nama saya itu kan susah ngelihatnya apalagi layar online ini kan. Ya, benar nggak sih? Ya. Ya, oke, kita mulai ya. Cuma saya tanya Prof Budi, memang materinya saya disampaikan banyak sekali gitu kan. Aku nggak tahu yang mana. Ya, terus jadi saya melihat mata kuliah materi yang sudah diberikan pertama dan kedua. Saya buka HP saya ya kelihatan yang dilakukan atau mau bisa jadi tentu saja di perkuliahan pertama adalah pengenalan ya. Pengenalan konsep studi subjektif ya. Ya, yang kuliah pertama itu pengenalan. Oke, tapi saya sudah siapin sih invensi dan innovation itu ya belum ya, tentu belum ya. Sebagian sudah Prof minggu lalu. Tapi Sebagian tidak apa? Terkait itu. Artinya sudah dijelaskan tentang apa itu inovasi, ada apa itu invensi ya, dan mungkin ya bisa banyak bahannya sih ya tidak bisa dengan nama yang sama tapi jabarannya atau penjelasannya dia berbeda. Yang sudah diberikan Prof Budi apa? Jadi mengenai ini perubahan dari inovasi invensi dari masa ke masa itu Prof. Jadi beliau memberikan contoh dari ya sejarahnya betul, ya. Betul. Ya, betul. Oke. Ya, terus yang itu yang kedua. Yang pertama masih dalam masih berupa konsep dasar ya. Ya, betul Prof. Oke, jadi sekarang saya karena baru tadi malam memang saya diminta mengganti ya, saya lihat materi yang diberikan seperti itu, jadi coba saya masalah nanti kalau ada yang double ya boleh dipotong saja bahwa ini sudah dijelaskan ya. Ya, coba saya share ya. Tapi teman-teman ini sudah melihat juga paparan saya sudah kan saya sudah share di Google Drive maupun juga di Classroom. Ya, betul Prof. Jadi saya share ke rekan-rekan juga. Sudah ya, oke. Ya, itu dia. Nah, sekarang yang tentang review jurnal itu tentang apa, Mas? Kalau boleh dijelasin, Pak Ketua Kelas. Ya, jadi kita diminta mencari jurnal terkait teknologi, Pak. Terus dari teknologi itu kita diminta untuk melihat implementasi seperti apa sih, dan juga tantangannya implementasi seperti apa saja. Jadi Anda diminta untuk mencari jurnal tentang teknologi dan inovasi betul. Ya? Betul Prof. Ya, jurnal internasional ya? Ya, betul Prof. Ya. Kemudian berapa tahun terakhir nggak disebutkan ya? Oh enggak, kita tidak dibatasi tahunnya Prof. Ya, terus cara mereview jurnalnya bebas ya, masing-masing sesuai versi masing-masing ya. Betul, Prof. Ya. Begitu ya. Kemudian Anda kan sudah submit ya di Classroom berarti kan? Ya. Semua sudah submit ya, dengan caranya masing-masing ya. Betul, Prof. Ya. Ya, jurnalnya dilampirkan enggak? Kita lampirkan, Prof. Referensinya juga. Dilampirkan. Ya.
Oke, ya karena saya juga biasa memberi jurnal review, tapi ada panduannya ya, sehingga langsung mengisi kolom-kolom aja. Jadi ada kesamaan apa namanya dalam mengisi gitu ya. Jadi jelas judulnya apa, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa. Ya tinggal mengisi-mengisi. Jadi semua mahasiswa itu mengisi anu yang sama. Ya saya pun memeriksanya juga enak. Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin caranya Prof Budi juga berbeda, nggak masalah. Ya, tapi Anda sudah membuat itu ya. Mungkin saja nanti ya kita lihat seperti apa. Saya coba lihat juga di classroom seperti apa Anda mereview jurnal. Tapi malam ini ya kita nggak usah bicara jurnal itu karena itu nanti akan diperiksa oleh Prof Budi ya. Ya, saya melanjutkan aja mengganti beliau untuk mengisi waktu malam ini dengan materi ya invensi dan innovation ya. Sekarang ada chat ini apa itu? Yang nggak ada ya. Oke. Sekarang saya share screen. Teman-teman, apa sudah melihat materi dari saya? Sudah, Prof. Sudah, Bro. Prof, screen-nya, Prof. Sudah ya? Ya. Ya. Sekarang kalau saya pindahkan ini. Sorry, ini kayaknya salah deh. Ya. Ini yang kita lihat itu seperti PDF. PDF. Gimana? PDF, Prof, yang kita lihat. File PDF, Prof. Iya, yang tampil di PDF ya, aku ganti deh. Screen top ya. Oke. Ya, ini sekarang ya. Sudah lihat kembali? Belum, Prof. Belum tampak. Sudah melihat? Belum tampak. Belum nampak? Iya, belum tampak. Belum tampak. Ya berarti oke, oh ya screen kedua ya. Nah, ini sudah PowerPoint, Prof. Ya. Sudah tampak ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Kalau saya pindahkan ini sekarang Anda melihat berubah? Berubah. Oke. Kalau gitu saya slideshow. Kemudian mohon maaf saya matikan saya punya gambar. Anda tetap. Saya aja ini supaya menjamin kepastian anunya gitu ya supaya tidak terlalu berat. Oke teman-teman ya ini saya coba mengangkat ini ya mudah-mudahan ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan Prof Budi ya tapi monggo saja setidaknya pengayaan atau mungkin ini saya kira masih tambahan ya. Kemudian saya coba melihat bahwa ini ya, kalau ini modul kedua di saya ini ya, tertulis ya. Jadi manajemen teknologi dan inovasi memang siklusnya kayak begini nih ya. Jadi mulai dari basic research, kemudian ada applied research, jadi penelitian terapan, ya tentu juga penelitian dasar. Penelitian dasar memang lebih kepada invensi, ya invensi, kemudian ada applied research, ya. Basic researchnya di sini yang dimaksud itu bukan invensi loh ya, masih dasar banget ya. Ya, jadi semacam temuan baru ya, kemudian mungkin sudah diaplikasikan dalam sebuah sudah dalam sebuah terapan
tertentu di bidang keilmuan tertentu atau di bidang teknologi tertentu, barulah itu disebut invensi ya. Jadi kayak misalnya ilmu apa itu ya, nanoteknologi itu sebagai bisa risetnya, applied risetnya itu misalnya apa yang menggunakan teknologi nano itu ya. Nah, baru muncullah sebuah invensi, sebuah teknologi itu kan. Kemudian itu dikembangkan, lalu dikembangkan dengan kajian-kajian tertentu, mungkin melalui publikasi jurnal. Jurnal sudah banyak sehingga dengan jurnal yang sudah mengarah pada aplikasi real ke lapangan, itu digunakan oleh para praktisi atau ilmuwan atau siapapun dalam mengembangkan sebuah produk, ya, produk inovasi ya. Nah, produk inovasi yang kemudian dikomersialisasikan ya. Jadi inovasi itu pengertiannya adalah sebuah temuan sebuah pengembangan produk tertentu yang mungkin mengembangkan dari yang lama, apakah itu problem lama yang diselesaikan dengan cara baru atau memang cara baru sama sekali dengan melihat kebutuhan pasar misalnya ya, sehingga apapun itu inovasi itu pasti harus termanfaatkan ya, atau bermanfaat atau dapat memberikan nilai tambah ya. Jadi kalau ada sebuah inovasi, Anda sebutnya inovasi tapi tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat atau tidak memberikan sebuah nilai tambah ya, maka itu bukan inovasi. Itu kita harus punya pemahaman bersama tentang inovasi itu. Jadi pengertian inovasi tentu harus punya kemanfaatan, dimanfaatkan, dapat dikomersialisasikan. Dan itu memang demanded gitu ya, diperlukan oleh masyarakat atau penggunanya. Dan bisa memberikan nilai tambah tertentu ya. Nah, inovasi ini bisa dalam bentuk inovasi atau gini, mungkin karena Anda sudah diajarkan Pak Budi, mungkin ada di antara teman ini yang bisa menjelaskan ke saya gitu atau kita semua, inovasi itu jenisnya apa aja? Apakah terbatas hanya ke produk atau apa? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Ya, jadi dari penjelasan dari Prof Budi Praminggu yang harus inovasi tidak terus di produk saja, Prof, sebetulnya. Jadi inovasi itu punya. Halo? Ya. Ya, Tuhan Prof. Ya, jadi inovasi tidak hanya di produk saja sebetulnya. Jadi sebetulnya inovasi punya banyak aspek ya. Di sebuah perusahaan sendiri. Jadi inovasi itu mulai dari yang saya tangkap ya. Jadi dari inovasi organisasi sendiri. Jadi yang bentuk organisasi yang sebelumnya misalnya hierarkal, terus dia berubah ke yang bentuknya dinamik misal. Terus ada inovasi juga terkait service atau pelayanan dari organisasi sendiri terhadap customer, cara mereka untuk treat customernya juga ada inovasi, dan yang pasti itu yang paling umum adalah inovasi terkait produk, Prof, di mana dia itu produknya itu lebih memenuhi dari keinginan dari customer. Oke, ya Anda benar ya. Jadi inovasi itu memang tidak terbatas pada produk ya, produk tangible ya, produk barang, tapi juga produk jasa ya. Ya, layanan yang disebutnya tadi Mas Tohan ya, ya jasa itu kan banyak ya. Kemudian satu lagi tentang inovasi proses gitu ya. Inovasi proses ya, jadi bisa saja produknya sama, tapi prosesnya berbeda. Proses Anda memproduksi berbeda. Nah, di mana proses itu memberikan nilai tambah terhadap biaya produksi, misalnya penurunan biaya produksi atau percepatan waktu dihasilkan ya. Ya, dan selama ini misalnya 7 hari
Ya, tapi Anda bisa selesaikan dalam 3 hari ya. Ya, itu juga karena akibat proses. Misalnya Anda memesan baju di sebuah tailor itu ya, tukang jahit yang biasanya mungkin dia menggunakan cara yang lama. Anda diberikan waktu 2 minggu. Nah, tapi sekarang Anda memesan barang yang sama ya dengan waktu 1 minggu karena dia prosesnya lebih baik ya. Ya mungkin ada teknologi tertentu yang digunakan dalam proses cara menjahitnya atau cara apanya, cara mengguntingnya terusnya ya sehingga bisa lebih cepat. Ya termasuk juga produk-produk massal ya. Produk massal sekarang begitu cepat ya. Ya dalam tempo sekian lama aja sudah muncul bahwa varian-varian produk garment, produk pakaian misalnya begitu yang diproduksi secara massal ya. Ya itu dengan harga juga yang semakin murah. Ya. Nah murahnya itu karena akibat juga sentuhan-sentuhan dalam proses ya. Ada inovasi dalam proses. Ya kemudian itu dalam jasa, inovasi jasa yang mungkin bisa Anda berikan contoh nggak sih? Contoh produk jasa itu apa? Kalau tadi proses ya sebutkan. Kalau produk kan sudah jelas. Atau mungkin juga Anda perlu jelaskan contohnya. Tapi sekarang jasa. Menurut apa? Mungkin Anda kan sudah pelaku usaha semua, ataukah mungkin sudah pengalaman semua ya. Bisa saja Anda memberi contoh apa yang Anda ketahui di masyarakat, ataukah ada produk Anda sendiri yang Anda sudah lakukan ya. Ya silakan aja, nanti saya tandai sih, tolong sebutkan nomor urut ya. Siapa yang mau bicara? Contoh produk jasa, inovasi jasa. Dan dulunya bagaimana, sekarang bagaimana? Ya, Prof, izin menjawab. Mohon. Ada Pak Abdillah juga, silakan Pak Abdillah. Ya Pak Abdillah, jawab Abdillah silakan. Jadi nomor 2 ya, nomor 2. Iya. Mohon izin menjawab, Prof. Jadi salah satu bentuk jasa atau layanan itu yang berupa inovasi itu salah satunya adalah cetak tiket mandiri yang dilakukan oleh kereta api, Prof. Nah, jadi zaman dulu itu meskipun kereta api sudah menerapkan e-ticketing, nah sudah menggunakan boarding pass, tapi untuk calon-calon penumpang yang membeli tiket melalui jalur online non kereta api, mereka itu H-1, H-2 keberangkatan itu masih harus menukarkan tiketnya dengan boarding pass-nya, Bro. Nah, ini menimbulkan banyak kendala, misalkan harus menyempatkan waktunya, harus mengantri, butuh waktu lama dan sebagainya. Akhirnya KAI itu melakukan lomba inovasi yang dimenangkan oleh Stasiun Yogyakarta. Salah satunya itu yaitu terkait cetak tiket mandiri itu, Prof. Nah, cetak tiket mandiri itu diterapkan di seluruh stasiun besar di Indonesia. Akhirnya sekarang kalau kita beli tiket online, kita itu bisa langsung on the spot, go show ke sebelum boarding kereta api, kita bisa nyetak sendiri yang di depan itu. Nah, itu contoh bentuk inovasi. Nah, inovasi tersebut itu, ya Prof, bagaimana? Ya, apakah ada kaitan dengan perusahaan Anda ini PT Adaptif Solusi Informatika? Oke, kalau dari perusahaan saya sendiri, Prof, kalau yang tadi itu kaitannya dengan saya sebagai pribadi itu karena saya pengguna setia kereta api. Nah, tapi kalau dengan keterkaitan dengan perusahaan saya, kami itu mengimplementasikan sistem untuk mendeteksi error dan melaporkannya secara otomatis, Bro. Jadi nanti kita diskusikan itu ya. Itu menarik ya. Memang saya ada keinginan nanti di akhir itu kita diskusi tentang produk-produk inovasi di perusahaan masing-masing ya. Itu di tempat Anda nanti. Nanti silakan nanti dijelasin setelah ini ya. Prof. Siap, Prof. Oke, baik. Ini yang resen berikutnya Mas Pausan. Iya, Prof. Kalau di saya itu 17 layanan apa? Oh ya, untuk layanannya di bidang jasa ya, jasa interior desain gitu. Jadi yang kayak jadi kalau yang saya lihat itu
bukan di perusahaan saya tapi perusahaan lain itu. Contohnya itu kayak Dekoruma gitu kan. Nah, kalau dulu ya orang itu nggak terlalu terkenal mengenai interior design gitu atau custom furniture itu nggak terlalu terkenal. Hanya beberapa orang yang istilahnya yang beruang lah. Nah, itu yang mengenal interior design. Nah, kalau sekarang itu ada juga beberapa yang sudah melek gitu, apalagi yang di Jakarta gitu kan. Trennya itu untuk membangun rumah yang nyaman ya dan enak itu sudah tinggi mereka ya. Nah, terus untuk yang Iya itu tapi oke, saya potong ya. Apakah itu bukan disebutnya kan itu software kan ya? Iya. Jadi pengembangan software itu sendiri memungkinkan orang mendesain apa namanya tadi interior design yang lebih sudah ada di semua di database-nya, kemudian bisa diputar berapa derajat maunya kita gitu kan? Seperti itu. Nah, apakah itu jasa ataukah produk? Sebenarnya ada jasanya juga, Prof. Dari Dekoruma itu dia membuat namanya Soma gitu. Nah, itu untuk istilahnya orang-orang yang desainer ya, itu menggunakan jasanya ya untuk desain, tapi apa ya produknya sudah ada di kayak IKEA atau di supermarket kayak gitu. Ya, baik, saya memahami ya, memang ada produk-produk tertentu memang agak campur itu antara produk bentuknya barang atau mungkin dalam bentuk software gitu ya dengan jasa itu memang ada kaitannya ya. Ya, tapi contoh yang dikemukakan Mas Anu tadi yang pertama itu Abdillah itu memang itu real itu jasa ya, bagaimana layanan kereta api meningkatkan layanannya kepada customer dengan cepat tanpa harus orang antri, bisa memprint out ya. Ya, saya pun juga menikmati layanan yang baik seperti itu ya. Itu murni layanan. Ya, ini ada yang angkat tangan nomor 21. Siapa yang duluan tadi ya? Nomor 21, silakan. Baik, terima kasih Prof. Mungkin contoh layanan yang ingin saya sampaikan itu misalnya di BRI Prof. Kebetulan saya juga berkantor di sana. Ya, Anda di BRI saya ya. Iya. Kalau sebelumnya itu misalnya di bagian frontliner kita, layanan langsung dengan nasabah, misalnya untuk melayani pembukaan rekening atau layanan-layanan komplain dari nasabah, nasabah itu harus datang ke customer service kita untuk mendapat pelayanan. Nah, kalau sekarang semuanya sudah kita alihkan dengan adanya inovasi-inovasi, ada yang namanya di BRI itu BRI Universal Banking, jadi itu layanan di mana nasabah bisa langsung memberikan komplain itu tidak perlu lagi mendatangi ke customer service-nya. Jadi disiapkan di depan layanan otomatis sehingga nasabah itu tidak perlu lagi mengantri karena sudah disiapkan mesin sendiri supaya semua kebutuhan-kebutuhan nasabah itu bisa dilayani oleh mesin. Ya, benar sekali ya. Terima kasih. Jadi ya, terima kasih ya, benar ya. Perbankan ini memang amat ketat persaingannya, sehingga inovasi itu memang harus selalu dilakukan oleh perbankan untuk bisa survive dan bisa berkompetisi, memenangkan persaingan atau bisa meningkatkan target-target capaiannya begitu ya dengan melakukan inovasi yang terus menerus. Ya, BRI kita kenal dulu, memang BRI sekarang sangat berbeda. Ya, kalau BRI tidak adaptif dengan kondisi yang kebutuhan masyarakat, ya memang akan hilang gitu ya. Jadi BRI termasuk perbankan yang dulu dikenal sangat konvensional dan terbelakang. Ya sekarang ini ya sudah sama dengan layanan-layanan perbankan yang lain. Itu sebuah kemajuan bagi BRI ya. Nah, memang itu inovasi menjadi tuntutan langsung dari BRI. Cuma memang persoalannya jangan sampai layanan itu memberikan nilai tambah tapi layanan itu dijual. Ya. Nah, itu jadi harus dibedakan mana layanan yang dijual, mana yang layanan memang memberikan nilai tambah layanan. Ya, begitu Mbak Tia. Karena saya lihat bank itu juga memberi layanan tapi juga implikasinya ada tambahan biaya
lain atau mungkin ada jasa harga langsung terhadap layanan itu ya. Nah, boleh nggak disebutkan itu mana layanan yang BRI contoh saja yang tidak dijual, tidak berdampak pada misalnya ada peningkatan tagihannya harus ditambah dengan service charge atau apa istilahnya itu ya, biaya administrasi. Dulu administrasinya 2.000, sekarang 5.000, naik 10.000. Itu karena memberikan layanan yang lebih. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Ya, baik Prof. Mungkin saya langsung memberi contoh saja ya Prof. Kalau di BRI itu beberapa layanan yang merupakan hasil inovasi yang memang menjadi produk yang dijual itu misalnya internet banking. Itu adalah layanan inovasi, tetapi memang bisa dibilang dijual karena ada biaya administrasinya Prof. tiap bulan. Tetapi kalau yang tidak dijual, yang benar-benar adalah inovasi terhadap layanan, seperti yang saya jelaskan tadi Prof, ada yang namanya mesin universal banker. Biasanya kalau di BRI itu ada namanya mesin UBIN biasanya dikenalnya. Itu memang mesin yang diberikan sebagai fasilitas layanan, sehingga nasabah yang datang itu tidak perlu lagi mendatangi petugas-petugas, misalnya customer service untuk komplain. Jadi bisa langsung ke mesin, datang ke mesin-mesin tadi untuk langsung menginput apa permasalahannya atau apa kebutuhan layanannya dan langsung dilayani oleh mesin-mesin itu, Prof. Terima kasih. Oke, ya benar ya, terima kasih. Ya, tapi mesin-mesin itu kan sebuah investasi yang cukup besar kan, baik hardware maupun software kan ya. Ya, benar toh. Betul, Prof. Nah, akibat daripada penambahan teknologi itu baik hardware maupun software berimplikasi pada peningkatan misalnya apakah suku bunga ataukah mungkin juga ada tambahan biaya administrasi dan seterusnya. Ya, tidak apa-apa sih selama Anda bisa menampilkan layanan itu tetap demanded, tetap diperlukan masyarakat dan juga pesaing-pesaing Anda juga melakukan hal yang sama. Karena saya lihat memang bank-bank lain ada yang tidak menjual layanannya begitu, ya memberikan nilai tambah tanpa menaikkan biaya apapun, sementara BRI melakukan atau sebaliknya ya. Nah itu tolong jadi tetap harus melihat bagaimana pesaing-pesaing di sekitar Anda. Ya tentu ya setiap perbankan juga punya fokus masing-masing ya. Ya ada yang memang kayak BCA, anunya kemana, arahnya kemana, BRI lebih kepada mana segmennya itu harus juga dilihat ya mana kebutuhan tertentu pada yang dilayani pada segmen yang memang dilayani gitu ya, sehingga nilai tambah diberikan sesuai dengan kebutuhan segmen. Kan begitu ya. Nah, oke, itu sangat menarik ya. Tapi ini ya masih ada Mas Nyoman ya, Pak Nyoman, Mas Nyoman, silakan. Baik, terima kasih Prof. Kalau dari sisi saya tidak ceritakan di tempat saya bekerja, tapi untuk contoh inovasi di bidang jasa yang mungkin beberapa dari kita sudah pernah pakai adalah layanan konsultasi ke dokter. Jadi sekarang sudah banyak sekali layanan, ini merupakan inovasi di mana ketika zaman dahulu ketika kita sakit atau ingin periksa ke dokter, kita harus datang ke sana. Sementara sekarang sudah ada inovasi di bidang konsultasi dokter, sehingga tidak harus bertatap muka, kita udah langsung bisa mengetahui sakit kita apa yang harus kita konsumsi, kemudian obat yang harus kita minum dan berapa kali sehari, itu kita bisa langsung dapatkan solusinya tanpa harus pergi, misalkan lokasi dokternya jauh, sedangkan kita berada di pedalaman seperti itu. Itu salah satu inovasi yang salah satu contoh inovasi yang ada. Ya, benar. Nah, tapi itu juga salah satu memang ketatnya persaingan antar dokter gitu kan. Dia harus memang menciptakan untuk bisa masuk dalam sebuah wilayah pasar tertentu atau bisa meng-create pendapatan. Sekarang ada memang layanan itu yang dengan hanya memberi layanan 30.000 ya. Ini saya punya menantu juga biasa menggunakan gitu, dia konsultasi dokter ya dengan memasukkan itu jadi apa istilahnya itu ya, dokter online itu apa itu ya? Ya. Halodoc. Biasanya terkenal namanya Halodoc. Halodoc. Halo dokter, ya halo dokter. Ya banyak sekali itu ya melakukan hal yang sama. Kan itulah
memang iklim persaingan para dokter itu ya mengendaki memang harus melakukan layanan seperti itu dan dengan menggunakan fasilitas artificial intelligence sekarang ini yang semakin berkembang ya. Dan itu harus bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sebuah inovasi untuk bisa meningkatkan pendapatan. Tapi ada juga yang memang murni memberikan nilai tambah tanpa juga bukan karena persaingan semata-mata. Apakah ada ya? Ada yang seperti itu ya misalnya Contoh misalnya gini ya. Ini juga apotik ya. Apotik itu sekarang kan dulu kita harus membawa resep ke sana membeli obat ya. Sekarang juga dia bisa menjemput resep itu dan mengantarkan obat dengan hanya membeli sepeda motor bekas, kemudian meng-hire satu orang untuk menjemput dan mengantarkan obat. Itu juga sebuah inovasi. Inovasi yang dulu diawali siapa begitu, tapi sekarang saya lihat hampir semua sudah banyak setidaknya apotek itu melakukan hal yang sama. Ya, itu juga memang semua motifnya memang dalam persaingan, motifnya ya. Semua karena persaingan, semua motifnya akan untuk meningkatkan pendapatan dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Saya kira begitu. Oke, ya mungkin kita mungkin yang siapa lagi Mas Putu ya bisa mungkin yang lain ya bukan jasa coba ke produk apa. Karena inovasi ini juga harus juga dibedakan kalau produk apa, inovasi apa ya, contoh produk itu ya. Mungkin Mbak Fitria nanti bisa menyiapkan ya mungkin inovasi dalam proses ya. Terserah aja, jadi antara tiga yang Anda mau sampaikan apa. Singkat saja. Ya, oke, Prof. Ya, baik. Saya kebetulan bekerja di PLN, Prof. Jadi salah satu yang diberikan oleh PLN yang bentuknya inovasi itu adalah namanya REC ya. REC itu adalah Renewable Energy Certificate. Jadi kita menyasar perusahaan-perusahaan yang produknya ingin dilabeli diproduksi dengan energi bersih. Nah, caranya seperti apa? Kita memiliki pembangkit-pembangkit dalam jaringan di Indonesia ini yang tersambung di dalam grid ya atau sistem yang energi bersih seperti PLTA, PLTP. Nah, dengan mekanisme kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional, kita bisa menambah nilai dari listrik itu dari renewable dengan memberikan sertifikat dari kebutuhan pelanggan. Misalnya per kWh-nya itu bisa menambah pendapatan PLN itu sendiri, Pak. Jadi produknya atau mungkin layanan ya yang kita namakan REC tadi, Pak. Demikian, Prof. Ya, benar ya, PLN juga demikian ya, terus harus melakukan juga layanan-layanan seperti itu ya. Ya, Mbak Fitria, apa yang mau disampaikan? Nomor 6 ya. Ya, Prof. Untuk produk, ini sih Prof dari latar belakang karena di perusahaan tempat saya bekerja itu kan menyasar level menengah ke bawah gitu untuk toko kelontong atau orang-orang yang aplikasi super. Business Intelligence Analyst ya. Ya, Prof. Itu jadi kami ini juga distributor ya untuk mereka juga bisa beli secara retail ataupun grosir. Nah, ketika kami menyasar untuk si masyarakat ini itu mereka ada keluh kesah yaitu belum ada modal gitu, Prof. Jadi ada suatu produk baru yaitu Tempo. Seperti kalau sekarang di Shopee itu ada pay later begitu, tapi tidak ada bunga gitu. Jadi Tempo ini itu pembeli itu atau pelanggan itu bisa membeli produknya lebih dulu gitu ya, Prof. Lalu nanti akan dibayar secara tempo kayak gitu. Jadi ada satu produk namanya Tempo begitu atau TOP. Ya, itu juga bentuknya itu semua itu motifnya, semuanya motifnya persaingan ya, benar ya. Persaingan dan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan performa bisnis ya. Ya, itu karena ada keluh kesah dari pelanggan, Prof. Itu juga. Oh, keluh kesah berasal dari situ ya. Ya. Ya, saya sekarang mau bertanya itu begini ya.
Coba contoh ada inovasi tertentu yang memang sangat diperlukan, tetapi tidak membutuhkan biaya besar dan sulit diimitasi atau sulit ditiru oleh pesaing. Kira-kira apa itu ya? Kalau tadi misalnya layanan-layanan kayak kereta api kan juga melakukan, juga bus juga melakukan, pesawat juga melakukan, kemudian juga tadi yang saya contohkan dengan apotik ya murah, hanya menyewa sepeda motor tapi dengan mudah ditiru oleh pesaing, oleh apotik yang lain, dia melakukan hal yang sama. Mbak Neni, apakah ada yang mau disampaikan kira-kira inovasi yang tidak membutuhkan biaya atau kebiayaannya relatif kecil lah ya, karena semua inovasi itu perlu biaya ya. Dan inovasinya tidak perlu biaya besar dan sulit ditiru oleh pesaing. Setidaknya membutuhkan effort atau membutuhkan waktu yang lama untuk ditiru. Tidak seketika bisa ya. Maksud tadi kalau software tadi kan mungkin ya harus membeli software, mungkin masih butuh waktu beberapa waktu ya. Jadi kalau kayak sepeda motor tadi, layanan apotik ya besok aja bisa ditiru orang lain. Ya mungkin ada Anda contohnya begitu yang inovasi yang agak sulit ditiru tapi tidak juga terlalu mahal dan memang dimiliki oleh perusahaan itu ya. Ada contoh? Mbak Fitri, apa ada contoh seperti apa yang Anda kemukakan? Saya nggak tahu ya Prof, ini ditiru sama perusahaan lain atau tidak, tapi mungkin lebih ke arah jasa gitu. Ini melihat Oh ini lagi, tadi sudah bicara ya, ini berarti kedua kalinya ya. ya Prof. Hmm. Nah, ini lebih ke arah adanya salesman sih, Prof. Ini ya mungkin kan karena produknya berupa aplikasi, jadi setiap pelanggan itu bisa memesannya secara aplikasi. Tetapi karena digital literasinya di masyarakat pedesaan itu masih rendah gitu, jadinya mereka ini tidak bisa menggunakan aplikasi sehingga ada beberapa salesman itu yang akan turun dan akan memberikan apa ya, ketika mereka ingin transaksi bisa melalui salesman, tetapi juga salesman ini punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan gitu mengenai aplikasi tersebut gitu, Prof. Apabila si pelanggan ini itu dia memiliki handphone atau ya mobile gitu, Prof. Ada mobile tuh ya, yang penting memiliki itu ya. Ya, Prof. Oke, Anda di slide saya kan bisa melihat ini ya. Ada teknologi innovation process ya. Ya, jadi sebetulnya sebuah inovasi itu bisa bersumber karena adanya temuan material yang berkaitan dengan material, sehingga Anda bisa menciptakan sebuah rencana inovasi, melaksanakan inovasi yang berkaitan dengan munculnya sebuah teknologi yang terkait dengan pengembangan material. Jadi ini tanpa demanded ya, tanpa dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi bila Anda menciptakan itu, maka masyarakat akan merasakan nilai tambahnya. Ya, tapi yang pertama, yang paling atas Anda lihat customer need ya. Jadi memang ada semacam kebutuhan masyarakat. Seperti tadi BRI memang ada kebutuhan masyarakat supaya tidak antri, tidak perlu ke bank. Tadi juga layanan kereta api, memang ada need ya, kebutuhan masyarakat untuk cepat dilayani tanpa harus bepergian dan bisa mencetak boarding pasnya itu tanpa harus antri dan seterusnya. Nah itu namanya customer need. Jadi munculnya sebuah konsep teknologi itu bersumber dari itu. Kemudian juga sumbernya bisa karena scientific knowledge gitu ya. Jadi memang ada pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti sekarang pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi, artificial intelligence misalnya ya, aplikasinya sudah kemana-mana kecerdasan buatan itu. Bahkan berkembang sampai ke mesin learning gitu ya. Mesin yang sudah belajar, bahkan deep machine learning ya, dan menggunakan big data ya, data yang sangat besar sehingga bisa memberikan sebuah solusi atau pilihan yang terbaik dari berdasarkan historical data ya. Ya, itu misalnya gitu ya. Di scientific knowledge ya.
Ya, jadi sumbernya ada bisa 3 ini ya, bisa memang ada customer need. Yang kedua pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri bisa menciptakan technological konsepnya ya. Atau kayak yang di bawah itu adalah memang ada pengembangan material baru sehingga konsep yang sama, teknologikal konsep dan desain yang sama dengan material, pengembangan material bisa dimanufaktur ya, bisa diproses sebuah proses produksi sehingga menghasilkan sebuah produk. Ya, ya bila mana Anda ada yang mau mengemukakan contoh yang misalnya scientific knowledge apa, ya scientific knowledge apa yang bisa yang ada kemudian Anda gunakan untuk Anda ketahui berkembang menjadi sebuah inovasi berdasarkan daripada scientific knowledge ya. Silakan nanti sampai jalan kalau nanti Anda mau resen berkaitan dengan hal ini ya. Kemudian yang sisi kanan, kalau ini tadi yang di kiri kan teknologika atau market oriented conversion process ya. Kalau yang sebelah kanan itu lebih kepada product oriented conversion process. Ya, jadi mulai dari input, conversion kemudian menjadi output. Ini memang driver utamanya adalah material ya. Jadi material yang tercipta, jadi product oriented material yang ada itu, pengembangan material bisa menciptakan sebuah proses manufaktur tertentu menghasilkan produk. Nah, yang kedua bisa dengan knowledge tadi, ya kemudian di R&D ya dilakukan research and development menghasilkan sebuah kemudian didesain, kemudian diproduksi sehingga juga menghasilkan produk. Jadi dua ini sebetulnya sama dan sebelah kiri tadi berbasis dengan teknologi yang di sana berbasis pada produk. Ya, lebih teknologi yang di sebelah kiri lebih kepada memang ada teknologi konsepnya. Kalau di sana memang lebih kepada pengembangan material itu sendiri dijadikan sebagai dasar inovasi ya. Juga knowledge perkembangan ilmu pengetahuan dikembangkan terus hingga menghasilkan sebuah desain yang bisa diproduksi ya. Itu kira-kira. Nah, mungkin saja Anda bisa mengembangkan di tempatnya masing-masing dengan konsep yang sama di sini. Tetapi yang pasti yang perlu sebetulnya itu yang dilakukan sejauh mana kita bisa menjadi leader gitu ya. Bisa menjadi inovator betul, bukan follower gitu ya. Jadi belum terjadi, Anda sudah menyiapkan. Jadi ada semacam inovasi-inovasi yang memang sudah melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, ya, terlepas daripada ada customer need, itu Anda sudah mulai mengembangkan ya, sehingga pada saatnya Anda meluncurkan produknya itu sulit diimitasi, sulit dicontoh oleh orang lain karena memang Anda yang mengembangkan lebih awal. Kalaupun mereka mengikuti, mereka akan jadi follower ya, tetap saja Anda yang dikenal oleh pasar ya. Dan biasanya market leader itu memang cenderung terus melakukan inovasi terus-menerus, apalagi perusahaan itu bergerak di bidang produk-produk yang pada teknologi ya, memang harus bersaing secara bersaing dengan mengandalkan kemajuan-kemajuan atau inovasi-inovasi yang dilakukan ya. Ya, sangat tergantung sama dengan handphone ya. Gadget itu contoh nyata ya bahwa sangat-sangat rentan terhadap kesiapan produsen-produsen gadget itu melihat perkembangan teknologi ya, baik hardware maupun softwarenya ya. Kita lihat saja Nokia misalnya di masa lalu sebagai market leader lupa ya tidak peka melihat perkembangan teknologi yang berkembang ke depan, sehingga oleh Samsung menyadari hal itu, mengembangkan itu ya, entah sumbernya dari mana ya, tapi dia yang membeli patennya kemudian memanfaatkan itu sehingga sekarang Samsung bisa leading gitu ya.
Nah, jadi Nokia sudah ketinggalan, nggak bisa lagi karena itu sudah keduluan sama Samsung. Nokia mengembangkan diri seperti apapun agak sulit lah untuk ya menyamai karena itu sudah lebih dulu melangkah Samsung itu ya meraih apa namanya mendapatkan paten-paten yang bisa menjadi daya saing atau keunggulan daya saing dari produknya ya. Hingga Nokia dulu motonya sebagai connecting people ya menjadi sekarang disconnecting people gitu. Ya, karena itu ya ini contoh real gitu ya. Jadi Anda harus betul-betul peka ya, baik perusahaan yang bersaing secara berdarah-darah, yang red ocean gitu ya, yang sangat sangat berkompetisi dengan sangat ketat, maupun juga perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu layanan seperti PLN yang memang boleh dikata masih PLN atau belum punya pesaing atau mungkin persaingannya masih didominasi atau masih dikuasai oleh PLN sendiri. Itu juga harus peka dan kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan ke depan. Jadi tanpa harus bersaing dengan ketat, dia tetap harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Jadi jangan karena persaingan Anda melakukan inovasi, tapi betul inovasi itu dengan makna memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya, tanpa harus juga membebani biaya ke masyarakat atas inovasi Anda itu ya. Seperti di BRI tadi perbankan ya juga berdampak pada mahalnya juga biaya-biaya yang terkait dengan investasi mereka. Ya. Ya, sejauh ini ada tanggapan nggak? Kalau nggak, coba kita lanjut ya. Nah, ini ada tanggapan? Iya. Apa Neni ya? Iya, Prof. Ya, silakan Mbak Neni. Iya, saya mau sharing di tempat bekerja Ya, suaranya saya. sedikit dibesarkan ya. Nomor 20 ya. Iya, Prof. Ada 20. Ya. Kalau seperti ini sudah terdengar, Prof? Ya, agak dekat suara. Ya. Iya. Sebentar. Enggak. Kalau seperti ini sudah terdengar, Prof? Ya, sudah terdengar, tapi sedikit lebih keras, lebih baik ya. Oh ya, jadi saya ingin sharing ya di tempat bekerja saya. Ini terkait yang tadi Profesor sampaikan mengenai invention di bidang proses ya. Jadi kan triggernya dari customer customer needs ya. Jadi ada klien yang kan saya dulu ditempatkan di multi finance ya, Prof. Nah, klien ini ketika sudah akan dia itu membutuhkan suatu core system untuk dijalankan untuk kegiatan sehari-harinya ya. Nah, tapi selama ini itu ternyata banyak sekali ketika melakukan testing itu banyak sekali error dan lain sebagainya. Nah, kemudian seiring berjalan waktu kita juga belajar mengenai bagaimana cara melakukan semacam upgrade testing, itu istilahnya apa ya, saya lupa. Jadi semacam testingnya tuh harus dibenerin lagi gitu, di tuning testing gitu ya. Nah, ternyata ada scientific knowledge baru yang dinamakan software testing life cycle. Nah, akhirnya ketika kita mendevelop suatu sistem itu kan kita menggunakan SDLC ya, Prof. Yang mana di situ ada beberapa fase. Nah, di fase testing SDLC ini kami menyisipkan STLC yang mana itu adalah software testing life cycle di dalam SDLC fase testing gitu. Jadi kenapa tujuannya? Karena untuk membuat si customer tadi itu lebih satisfy gitu dengan produk kita, dengan apa yang sudah kita hasilkan gitu, yang mana error itu akan semakin berkurang begitu, Prof. Gitu. Jadi ada tambahan knowledge baru yaitu SDLC yang dimasukkan ke dalam fase testing. Ya, tambahan itu dari knowledge ya, perkembangan knowledge yang menjadi dasar ya. Yes, betul, Prof. Ya. Gitu. Oke.
Ike, kalau nggak ada ini sudah. Kemudian di slide kita ini lagi ada innovation and invention, ya perbedaan antara invention dan innovation ya. Ya di sini invensi kita melihat new to the world discovery. Jadi ada semacam discovery. Ke inovasi itu lebih ke produk, service, proses. Ya seperti kita sampaikan tadi. Ya inovasi itu could be product, could be service, and also process itu ya, that create net value for customer. Ada semacam value tambahan, value added for the customer ya. Kemudian yang kedua itu driven primary by inventor ya, memang dikembangkan oleh inventor-inventor ya, belum sampai ke berujung ke produknya, jadi murni pada penemuan-penemuan inventor gitu. Dan tapi itu yang digunakan oleh inovator-inovator dalam mengembangkan itu desire produknya ya. Jadi apa desire to add customer value ya. Jadi kalau ada semacam invensi-invensi, mestinya kita harus peka melihat apa ini yang bisa dilakukan sebuah sebuah produk, baik produk maupun jasa, produk barang maupun jasa atau ke proses dengan menggunakan temuan-temuan orang ya. Ya, jadi kita harus punya kepekaan sekarang ya melihat seperti itu. Jangan sampai kita itu hanya sebagai pengguna teknologi ya. Kita lihat sekarang Indonesia bisa dikatakan secara umum itu hanya sebagai pengguna teknologi ya. Sudah dikembangkan orang, sudah menjadi produk, baru kita konsumsi ya. Nah, bolehkah Anda menyebut bila Anda ketahui ada sesuatu invensi yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk inovasi, baik itu barang maupun juga jasa atau ke proses yang memang berkembang di Indonesia, yang belum ada di luar negeri. Ya, itu sebetulnya sangat kita harapkan ya. Jangan sampai kita belajar teori saja seperti ini, tetapi implementasinya itu kita kembali lagi, sudah kayak apa namanya, user mandate gitu ya, hanya pengguna teknologi user mandate. Apakah ada di antara teman ini yang bisa mengemukakan contoh produk inovasi, baik itu layanan atau produk barang maupun juga proses yang memang berkembang di Indonesia, atau Indonesia yang memulai? Ya, bukan dari luar. Nah, mohon izin, Prof. Ya, Abdillah. Ya, nomor 2, Prof. Ya, silakan. Ini terkait apa yang pernah saya terlibat juga. Jadi sekitar tahun 2015-an, 2015-2016-an itu saya terlibat dengan Fakultas Psikologi UGM dalam proses pembuatan satu alat tes psikologi yang bernama AJT, Cognitive Assessment. Jadi latar belakang AJT Cognitive Assessment ini kenapa diwujudkan oleh UGM adalah tidak adanya alat ukur atau alat tes psikologi di Indonesia yang bisa mengukur anak usia sekolah ini kira-kira itu sebaiknya ditreatment seperti apa terkait pendidikannya dan sebagainya yang tailored, jadi benar-benar fit sesuai anak ini begitu, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus, jadi tidak hanya normal tapi juga berkebutuhan khusus. Nah, karena ternyata belum ada alat tes itu, jadi kalau kita ngomong anak Indonesia, alat tes dari luar negeri kan otomatis tidak bisa digunakan di sini, Prof, untuk ngetesnya. Contohnya loh, kenapa nggak bisa? Gitu. Barrier bahasa misalkan, budaya gitu, itu menyebabkan alat tes dari luar negeri tidak valid sama sekali digunakan di sini. Contoh misalkan ngetes anak pemahaman terkait gambar, tapi gambarnya salju, di sini tidak ada salju, otomatis nggak masuk. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa namanya kearifan lokal begitu ya? Betul, betul. Jadi ini sangat detail sekali. Jadi UGM itu menghabiskan budget kurang lebih 10 miliar. Jadi waktu itu mendapat hibah dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia, yaitu keluarga Tahiyah. Nah, untuk
merealisasikan produk tadi yang bernama Agility Cognitive Assessment. Jadi orientasinya bukan profit, karena kalau dihitung profit nggak kekejar gitu. Tapi realisasinya memang keluarga Tahiyah itu ingin mewujudkan CSR-nya dalam bentuk alat tes ini, karena kalau saya tidak salah dengar latar belakangnya, dulu salah satu anggota keluarganya beliau itu ada yang berkebutuhan khusus, ketika diteskan di Indonesia itu belum ada alat tesnya, tapi ketika dibawa ke Amerika dan ditreatment di sana, bersekolah di sana, itu alhamdulillah sukses seperti itu. Dan beliau ingin mereplikasi cerita itu di Indonesia. Itu Prosesnya ya, jadi itu pemulanya sangat dari Indonesia ya. betul. Yang ini akhirnya dibuat. Jadi Agility Cognitive Assessment itu cognitive assessment paling komprehensif untuk anak usia sekolah yang ada saat ini. Sepertinya bahkan belum ada yang menyaingi karena effortnya itu sendiri saya tahu luar biasa. Jadi 10 miliar tadi itu banyak dihabiskan untuk melakukan uji coba atas alat tes, terus kemudian melakukan olah data secara statistik terkait item-item soalnya, mana yang valid, mana yang tidak valid, dibuang dan sebagainya. Seperti itu, Prof. Nah, itu diuji cobakan ke anak usia sekolah se-Indonesia, Prof. Sampai gitu ya. pelosok-pelosok juga, ya. Dengan berbagai range usia, berbagai latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang ekonomi, gitu. Nah, sampai-sampai ahli-ahli dari Amerika yang expert di bidang itu oleh UGM didatangkan ke UGM untuk mereview alat tes tadi ketika prosesnya itu didatangkan seperti itu, Prof. Nah, menurut saya itu cocok digunakan contoh. Dan itu sudah sudah dipakai secara luas di Indonesia ya. Sudah dipakai, Prof, oleh psikolog-psikolog. Sudah dipakai ya, dan itu sudah tervalidasi ya. Tervalidasi, Prof, kalau itu. Ya, dan sudah digunakan secara resmi di lembaga-lembaga psikologi dalam melihat tadi ya, usia-usia tertentu ya. Iya, melakukan asesmen atas potensi anak di usia sekolah. Anak-anak. Ya, dari TK sampai kuliah, Bang. Ya. Nah, itu tentu kan menggunakan big data ya. Bisa dibilang begitu, Prof. Tapi mereka kan pembuatan normanya itu dilakukan di depan. Jadi kan tidak real time datanya diolah. Jadi untuk sebuah item soal itu apakah dia bagus seperti itu, nah dia itu diuji cobakan terlebih dahulu, Prof, dengan ribuan responden. Terus kemudian nanti dianalisa. Tadi kan ribuan responden kan ya, artinya kan sudah big data. Nah, tapi diaplikasikan semakin banyak yang diterapkan, semakin bisa menghimpun data yang semakin besar, dan tingkat kebenarannya semakin tinggi, sehingga sistem asesmen seperti itu semakin lama semakin akurat kan begitu ya. Benar. Saat ini UGM sedang menerapkan dynamic testing, Prof. Jadi misalkan, dynamic testing itu katakanlah orang yang dites itu diberi pertanyaan A gitu, dengan asumsi kemampuanmu itu katakanlah level 5 gitu. Nah, nanti ketika diberikan pertanyaan A, kalau dia bisa menjawab, dia nanti dinaikkan lagi pertanyaan yang level 7. Kalau dia gagal, turunkan 5. Ya. Betul, Bro. Ya, memang ada asesmen begitu ya. Ya. Jadi dimulai dari yang rendah, kemudian ditingkatkan lagi sampai anak ini mentok di berapa ya? Ya, sampai dia konsisten, Bro, jawabannya. Jadi kalau itu bisa jadi kalau 2 orang melaksanakan tes bersamaan, jumlah item soal yang diterima 2 orang tadi berbeda. Yang pertama katakanlah nerima 5 pertanyaan, yang satu bisa nerima 15 karena jawabnya nggak konsisten, nggak serius gitu. Gitu, Bro. Ya, itu contoh ya. Jadi sudah bagus ya, tapi baru satu contoh itu ya. Mungkin contoh-contoh yang lain silahkan mungkin pada pertemuan kita berikutnya kita coba silahkan disimpan apa kira-kira yang menjadi inovasi yang bermula di Indonesia yang dapat dikembangkan sesuai dengan
culture atau apa ya tadi sesuai dengan budaya kita begitu ya, karena kalau alat-alat yang dari luar yang digunakan dalam negeri tentu memang berbeda anunya ya. Ya, khususnya masalah seperti tadi contoh alat-alat untuk asesmen psikologi ya. Ya tentu kita harus menggunakan atau mengembangkan sendiri. Nah oke. Nah di sini kita lanjut dulu ya. Kemudian berikutnya ini kan ada merit defined by uniqueness ya. Jadi lebih kepada sebuah keunikan-keunikan, pada inovasi lebih berorientasi pada pengembangan untuk peningkatan profit ya. Yang terakhir itu ya memang didasarkan pada scientific skill untuk invention. Kalau innovation itu lebih pada pemikiran strategik marketing, operasional dan technical skill. Jadi satu scientific skill, satu yang technical skill. Ya setidaknya itu yang mendasari antara invensi dan inovasi ya. Yang di sebelah kanan ini juga menunjukkan sebuah innovation. Invention di kiri itu is a novelty ya, produk, service atau proses ya, maupun juga konsep ya. Jadi invensi itu bisa juga berupa konsep. Kemudian innovation itu is the introduction of newer ya. Jadi hal sesuatu yang baru, mengenalkan sesuatu yang baru yang memberikan solusi yang lebih baik ya dibanding daripada yang sekarang digunakan di pasar ya. Kira-kira begitu dan seterusnya ya. Dan contoh-contoh di bawah invensi itu kita bisa lihat ada invention of the printing press, ada electricity, telepon, contoh inovasi. Ya, contohnya itu seperti introduction of the iPhone-nya sendiri, tablet dan seterusnya. Nah, itu sudah langsung ke produk ya, TV. Tapi kalau yang invensi lebih kepada invensi of printing press-nya atau electricity-nya atau telepon communication-nya begitu ya. Ya, jadi lebih kepada invensi yang itu kemudian digunakan pada tablet, iPhone, ya kemudian juga screen TV dan seterusnya. Nah, ini juga perbandingan antara invensi dan inovasi, Anda bisa baca sendiri. Saya kira gitu ya, karena waktu ini kuliah kita jam segini nih sampai jam berapa ini? Jam berapa ya? Kalau startnya dari 8:30 itu berarti 20, 30. Jam 10.10. 30 berakhir di jam 10:10. Oke, berarti masih ada bisa waktu ya. Ya, masih 10 menit lagi. Nah, innovation sheet dan intersection-nya ini ya. Jadi sebetulnya ya memang ada intersection antar ketiganya, invensi, entrepreneurship, dan collaboration ya. Itulah innovation itu ya. Jadi inovasi itu juga tidak mesti harus dilakukan sendiri ya. Bisa melalui dengan kolaborasi dengan pelaku usaha ya, kemudian inventor ya. Inventor begitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengklaim misalnya paten-patennya yang dihasilkan ya dengan bantuan dari pelaku usaha dan bisa memodali karena biaya teknologi menciptakan sebuah invensi menjadi sebuah inovasi juga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama. Ya nanti kita akan ajarkan tentang ataukah menyampaikan sebuah siklus, sebuah proses pengembangan inovasi itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar sampai harus ada yang dikenal dengan lembah kematian ya, the valley of death ya. Jadi kita tidak sembarangan harus melakukan inovasi itu, tentu harus menyadari bahwa ini membutuhkan biaya besar dan waktu ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang padat teknologi memang persaingannya amat tergantung dengan teknologi dan inovasinya. Memang harus kayak punya porsi pembiayaan yang cukup besar yang dialokasikan untuk melakukan inovasi untuk terus bisa bertahan dan bersaing bahkan menjadi pemenang dalam persaingan.
Ya, beda juga dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu pada teknologi atau hanya menggunakan teknologi, ya memang tidaklah yang menjadi sebuah keharusan melakukan itu. Tapi tetap juga harus melakukan inovasi yang lain ya bisa dalam bentuk layanannya atau mungkin prosesnya. Sehingga profit margin dari sebuah proses itu menjadi lebih tinggi ya, lebih besar sehingga margin atau profit yang Anda peroleh per unit produk itu bisa lebih tinggi. Karena fakta sekarang ini harga produk itu tidak bisa kita naikkan berdasarkan dengan hitungan harga pokok penjualan ya. Cost of goods sold-nya saja. Ya, tetapi harus melihat harga pasar berapa. Ya, kalau harga pasar misalnya 100, kemudian Anda cost of goods sold-nya selama ini Anda 95, sehingga margin Anda cuma 5 rupiah misalnya begitu ya per unit produk. Nah, kalau untuk bisa meningkatkan menjadi 10% ya bukan dengan menaikkan harga 100 itu, karena itu sudah menjadi harga pasar. Tentu Anda harus menekan biaya produksi ya, efisiensi produksi ya dengan melakukan inovasi proses gitu ya. Nah, itu salah satunya. Ya mungkin juga ada yang lain yang perlu dilakukan. Ya mungkin nanti juga akan dibahas kalau apabila Anda sudah mengikuti mata kuliah strategic management ya. Kebetulan saya ngajar strategic management dan hal ini salah satunya yang dibahas. Di 2 mata kuliah ini saya ajar, memang saya selalu mengaitkan antara pengambilan keputusan berdasarkan dengan fondasi-fondasi teknologi dan inovasi ya sebagai salah satu pilar di dalam mengembangkan strategi ke depan begitu ya, dengan melakukan sesuatu strategi yang bisa menciptakan sustainability ya dalam persaingan. Ya ini contoh misalnya kalau innovation aspek itu ya memang harus ada inspirasi, ada visi, ada pikiran dalam bagaimana growth, ada ide, ada proses, ada pengembangan dan creativity ya. Ya itu yang saya maksud tadi bahwa kita untuk bisa menciptakan sebuah culture, innovation culture, itu memang kita harus memiliki ini hal yang tertulis di sini. Ini contoh saja. Bahwa kita harus ada pikiran bukan hanya sebagai pengguna, tapi memang ada inspirasi. Kita bisa melihat proses sesuatu, kenapa begini ya. Lalu bertanya kenapa begini. Ya kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik. Harus ada di benak kita seperti itu. Dan tentu juga ada visi kita. Visi dalam mengembangkan produk tertentu sesuai dengan profesi kita itu apa. Ya, apa nilai tambah yang bisa diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi kita. Ya, juga ada semacam budaya pertumbuhan ya. Kita harus memiliki budaya untuk terus bertumbuh ya. Bertumbuh kalau selama ini hanya profilnya segini, kita selalu berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana meningkatkan margin dan seterusnya. Kemudian dibiasakan diri harus ada ide-ide yang didiskusikan secara rutin dalam perusahaan ya. Mungkin tidak perlu lama, 1 jam misalnya dalam seminggu atau 1 jam, 2 jam dalam sebulan untuk bisa melakukan kayak organization learning organization ataukah apa itu mendiskusikan tentang apa sih inovasi yang bisa dilakukan di unit kerja kita atau di perusahaan kita. Nah, budaya-budaya atau mindset ya mindset di dalam diri kita harus ada sebenarnya. Budaya itu bagaimana mengembangkan proses, bagaimana terus melakukan development, bagaimana kreativitas itu bisa dimunculkan. Sehingga kita harus meninggalkan budaya hanya menggunakan. Kalau sudah tersedia teknologinya kita gunakan saja. Nah itu yang membuat kita itu sulit untuk menjadi inovator-inovator gitu. Karena memang tidak didukung dengan culture yang seperti ini, kebiasaan kita untuk daya cipta kita yang kurang gitu ya.
Nah, itu di sebelah kanan juga sama ya. Jadi sebuah inovasi memang ada dari didukung dengan pengetahuan baru, ada cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru. Jadi dimensi-dimensinya ya seperti itu ya. Ini saya ngambil dari juga dari sumber dari internet juga ya. Nah, ini kita melihat ya ini ada new need, ada jadi new teknologi ya sama tadi slide saya sebelumnya memang menjadi sebuah kebutuhan atau kami juga pengembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, nah kalau kita melihat ini dari new need, ada kebutuhan baru memang ya. Masyarakat merasa membutuhkan ya sehingga bisa di-create ya jadi ada need of society and the marketplace, ada semacam itu ya kita merasakan ada sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan performa baik itu layanan atau ke produk atau proses. Ya, kemudian ada ide mengenerate itu dengan melakukan research and development, membuat prototipenya, kemudian memanufacture ya, memproduksi, kemudian menjual ya. Hanya kan sampai ke pasar ya. Nah, dengan didukung oleh pengembangan teknologi tentu di fondasinya adalah state of the art in technology and production ya. Jadi jangan juga mengembangkan sebuah inovasi, rencana inovasi, tapi tidak ada dukungan atau kurang didukung oleh pengembangan teknologi yang diperlukan untuk mendukung hal itu. Jadi dimensi itu harus dilihat. Nanti kalau di mata kuliah saya nanti pada sesi berikutnya setelah Prof. Budi juga akan mengajarkan tentang teknologi readiness level gitu ya. Jadi teknologi readiness level juga harus didukung oleh readiness yang lain. Ada market readiness level, ada innovation readiness level, ada demand readiness level, ada cost readiness level, ada standard readiness level, ada manufacturing readiness level. Banyak hal nanti kita akan bahas pada perkuliahan 9 sampai akhir ya. Tugasnya nanti juga terkait dengan hal itu ya. Jadi teman-teman bisa saja menyiapkan diri untuk melihat bagaimana itu nanti dengan menggunakan tool-tool atau pakai teknometrik maupun juga teknometer bisa mengukur sebuah potensi pengembangan teknologi atau produk tertentu ya. Kesiapan teknologi seperti apa. Nah, untuk melihat kategori inovasi itu ini bisa merupakan new solution to all problem. Masalah lama, terus kemudian pemecahannya baru. Ya, mungkin contohnya misalnya apa ya? Sampah misalnya. Sampah itu sebetulnya masalah lama. Ya, bagaimana mengolah sampah ini? Bagaimana volume sampah ini bisa ini? Bagaimana ini supaya baik itu sampahnya sendiri, bagaimana diproses atau juga manajemen sampahnya. Itu masalah yang terus saja. Kemudian ada new solution, ada solusi baru. Ya mungkin masalah lain juga masalah contoh apa ya, perparkiran itu. Perparkiran di mana-mana di kota-kota besar gitu ya, sama di Surabaya maupun juga kota-kota Anda sendiri, gimana mengelola parkir supaya kebocorannya tidak besar. Contoh di Sidoarjo menerapkan pola dengan membayar di awal biaya parkir gitu ya, dengan membebani yang mengurus STNK 100.000 misalnya untuk mobil, 50.000 sepeda motor. Ya, tetapi tidak memecahkan masalahnya, malah masyarakat terbebani 2 kali karena di tempat parkir juga tetap juga harus membayar. Ya, seperti itu ya. Nah, itu juga problem lama yang belum ada solusi yang terbaik. Ya, mungkin nanti juga usulan kita nanti presentasi di akhir nanti itu ada berubah begitu. Ada proyek innovation Anda bersama teamworknya, kira-kira apa itu yang bisa dilakukan. Dan lihat juga dengan kesiapan teknologinya. Ya, kategori 2 di sini tidak ada inovasi ya. Karena all sama new ketemu ya produknya all, kemudian juga
anunya juga all juga sama-sama all yang nggak ada inovasi. Kategori 3 tuh most inovatif, yang paling banyak yang inovasinya itu adalah produknya memang atau prosesnya itu memang baru, kemudian memberikan juga memang solusi yang baru ya. Ya, ini mungkin contoh-contoh yang Anda sampaikan tadi bukanlah sebuah masalah sebetulnya, tetapi karena ada dukungan teknologi, ya ada teknologi, ada invensi, kemudian dikembangkan sehingga memberikan sebuah pengembangan dari layanan atau pengembangan dari produk. Ternyata masyarakat juga membutuhkan, ada nilai tambah tanpa ada permintaan di awal. Ya. Kemudian kategori 4-nya itu ada memang ya produk anunya lama tetapi problem baru sebetulnya ya. Ini jarang sih ya problem baru tapi dengan produk yang lama. Ya all product process used in a new way. Oh ya, menggunakan cara yang lain ya. Ya. Ini juga sebetulnya ya tolong disiapkan juga untuk exercise ke pertemuan-pertemuan kita nanti akan datang. Kita diskusikan ini apa sih yang contoh-contoh yang dikatakan sebagai itu kategori 4. Produk apa sih yang bisa dikatakan produk lama tapi menggunakan cara baru ya. Cara baru yang memberikan nilai tambah dan memang dirasakan oleh masyarakat kemanfaatannya. Ini saya kira ini kalau sampai di sini saja saya kira ya nanti kita akan ini karena waktu sudah sampai di situ, nanti mungkin kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mungkin kita sebelum kita akhiri ya silakan kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi. Tadi melanjutkan pembicaraan di awal tadi, mungkin pengalaman Anda, apa sih yang menjadi inovasi yang Anda lakukan di perusahaan Anda? Tadi ada yang coba melakukan di BRI, ada yang dilakukan. Mungkin Anda yang lain, contoh misalnya apa sih ini ada software house ini ada ya, Fahrir nomor 15 ya. Iya, Prof. Ya. Silakan Mas ya, apa yang Anda sudah lakukan di software house itu yang bisa memberikan memang dibutuhkan masyarakat kah? Ataukah memang karena ada pengembangan teknologi baru sehingga Anda mengembangkan sesuatu ya? Silakan. Iya, Prof. Jadi sebenarnya software house yang tempat saya bekerja itu mengikuti gitu, jadi menyesuaikan terhadap kebutuhan dari user gitu. Jadi iya kayak gitu, Bro. Jadi misalnya ada yang klien yang terakhir ini itu dari bidang human resource gitu. Jadi ada kebutuhan proses knowledge management gitu. Jadi kalau yang sebelumnya mereka ada permasalahan untuk ketika di mana karyawan itu melakukan pelatihan atau sertifikasi, jadi itu dilakukan pengajuan proposal melalui dokumen gitu ya, manual, terus penghitungan anggarannya berapa, lalu LPJ-nya juga manual kayak gitu. Nah, setelah digitalisasi itu proses bisnis yang baru itu menjadi pengajuannya mulai dari pelatihan, sertifikasi itu melalui sistem gitu ya. Jadi dapat dilakukan melalui sistem, terus penghitungan anggarannya ada otomatisasi kayak gitu sesuai dengan yang ditetapkan, terus approval untuk manajer, lalu JM-nya, lalu direksinya itu melalui sistem gitu, Prof. Jadi setelah dilakukan proses pelatihan dan sertifikasi itu nanti ada proses sharing knowledge gitu dari karyawan yang bersangkutan. Jadi
sama seperti sebelumnya, pengajuannya itu difasilitasi by sistem, misalnya untuk undangan karyawannya, lalu untuk pemilihan jadwalnya seperti apa, sharing knowledge-nya itu, lalu untuk ruangannya itu juga pengajuannya juga bersistem gitu. Nah, Setelah maksudnya ini Mas ya, Anda kan di software house ya. iya, Apakah Anda mengembangkan software itu berdasarkan permintaan ataukah Anda create sendiri? sesuai dengan kebutuhan mereka, Prof. Oh ya, berarti permintaan ya, berdasarkan order ya. Iya, betul. Ya, untuk melayani mungkin perusahaan untuk bagaimana mengolah data, gimana ini supaya anunya tadi bisa online dan seterusnya ya, Anda membuat softwarenya ya. Iya, betul, Prof. Ya, perusahaan ini di mana, Mas? Ya, Mamorasoft ya, Iya, itu di Surabaya, Prof. Surabaya. Dan Iya, rutin betul. ordernya ya, banyak. Iya, iya betul, Prof. Ya, ini perusahaan Anda ini pokoknya apapun ya yang bergerak di bidang software house ini ya, itu luar biasa sebetulnya, sangat demanded bisnis ini ya. Jadi harus menggunakan betul-betul peluang ini dengan baik, karena kalau tidak ya nanti kesempatan ini hanya dimanfaatkan pihak lain, kemudian Anda hanya mengembangkan yang kecil-kecil saja ya. Jadi gimana apa ya, menciptakan dulu reputasi itu ya, ada brand name-nya nanti ya, sehingga bisa menjadi daya tarik tertentu bagi pelanggan-pelanggan yang membutuhkan. Ya, Iya, Prof. apa yang mungkin yang lain juga. Ini ada satu juga itu ya, coba. Yang Bening ini mana? Apa Bening tadi ikut nggak? Sudah jadi nggak hadir nih Bening ya. Coba saya tutup saja ya, share-nya dulu. Stop share. Bening ini sudah nggak hadir ya, Bening jadi dianggap tidak hadir ya. Kemudian siapa yang mau ya sharing sebentar dari yang nomor 13 coba. Ada Bu Indri mau. Identitas Anda gimana? Ada Bu Indri raise hand, Prof. Nomor 18 beliau mau share. Siapa yang raise hand? Bu Indri nomor 18. Oh ya, Indri ya, silakan Mbak Indri. Oke, Prof. Dari saya di tempat kerja kami itu, ini Prof. Jadi kita itu menerima proposal riset and development seperti itu, inovasi-inovasi dosen-dosen di ITS. Jadi ITS ya? Oke, Prof. Apa di kepanjangannya Mbak ya? Coba suaranya kita putus-putus ini. Kepanjangannya apa? DRPM ya? Mohon nanti dipanjangkan ya supaya kita tahu ya. Saya ngerti maksudnya apa itu DRPM. Yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Jadi yang ya, tempatnya Pak ini ya. Direktorat Pak siapa sih namanya itu, lupa. Ya, pokoknya yang ya bisnisnya itu ya. Unit bisnis ya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ya. Benar, Prof. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan? Begini, Prof. Jadi kegiatan-kegiatan kami itu enggak semuanya itu applied teknologi atau produk. Jadi ada yang knowledge scientific. Jadi hasil-hasil kegiatan kita itu banyak yang menghasilkan jurnal-jurnal publikasi kisah satu di Scopus seperti itu, Prof. Nah, selain itu produk-produk yang sering. Jadi kita itu sebenarnya itu lebih ke selektif ini, memilih mana potensi proposal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya seperti itu, Prof. Dan dari kami yang
benar-benar mengena itu adalah usulan dari dosen itu yang sudah sangat dimanfaatkan seluruh Indonesia, adalah karya dosen ITS itu yang dia berhasil membuat mesin cetak braille. Jadi gimana hasil cetaknya itu adalah tulisan braille yang dimanfaatkan oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus di SLB se-Indonesia. Jadi karya-karya dosen ITS ini bisa benar-benar dimanfaatkan di Indonesia seperti itu, Prof. Ya, artinya ya bagus ya di DRPM ini mengembangkan itu ya, bisa menelusuri produk-produk hasil riset ITS yang dimanfaatkan secara luas ya, begitu maksudnya ya. Ya, benar, Prof. Kemarin itu ya beberapa waktu yang lalu ada yang penerima Habibie Award itu dari desain produk ya. Itu dari ITS loh itu. Tapi kan justru Anda kenal toh? Iya, Prof. Beliau dosen termuda yang memperoleh Habibie Award. Jadi kan kita jarang ya ilmuwan itu yang sampai memperoleh award yang sekelas seperti itu. Ya, penerimanya kemarin memang dia juga masih muda, memang dia termuda. Ya, itu banyak sekali desain-desainnya itu yang sudah terpakai bahkan sampai di luar negeri gitu kan ya. Desain-desain produknya itu ya. Apa itu termasuk kayak desain-desain itu ya, animasi dan seterusnya ya. Iya, benar, Prof. Ya, waktu kita sekarang sudah lewat kayaknya ya, kita harus sudahi. Ya, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, malam ini ya cukup sampai itu dan cukup memberikan tambahan pemahaman ya tentang inovasi dan invensi kita ya. Invensi bagi kita ya, apa yang sudah diajarkan oleh Pak Prof Budi bisa lebih menambah lagi gitu ya. Dan ini mau ngomong-ngomong, Prof Budi juga mengenal kalian secara satu persatu ataukah belum ya? Sudah, Prof. Kita introduksi ke beliau di pertemuan pertama. Sudah ya. Betul, Prof. Ya, sudah dicatat semua juga ya. Ini betul. Tolong dah kalau begitu, teman-teman ini update sesuai dengan nomor urut dan melengkapi data-data kembali. Yang ini ada sejumlah nama yang belum menuliskan sesuai dengan data di Google Drive ya. Silakan, walaupun mungkin kita akan ketemu pada pertemuan ke-9 dan seterusnya ya, atau kemungkinan nanti Prof Budi juga berhalangan lagi, tentu saja saya berusaha untuk bisa mengisi ya. Ya, begitu ya, karena sama-sama sibuk sih, saya kebetulan bisa bantu malam ini. Terima kasih teman-teman ya, bisa mungkin dipotret ya pertemuan kita atau kelas nanti bisa. Ini ada grupnya nggak? Ada grup WA-nya ya? Ada kita, Prof. Ini udah kita screenshot, Prof, tadi, Prof. Oke, sudah ya. Oke, sudah di-share ke saya grupnya ya. Ini ya, Prof. Apa screenshotnya, Prof, ya? Saya share, Prof, ya. Ya, namanya apa ya? Prof. Belum aku lihat ini. Fotohan ya. Oh ya, sudah ada fotonya. Tapi kalian ini punya grup ya? Punya grup WA? Punya, Prof, kita, Prof, ya. Iya, kalau nggak punya ya nanti kalau di kuliah saya tuh tentu harus nanti ya supaya diskusi lebih enak. Ya bisa juga nanti mungkin komunikasi yang perlu saya sampaikan langsung pada grup ya. Tuh akan saya pada pertemuan-pertemuan kita nanti setelah Pak Udi selesai. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya. Ya, semoga bermanfaat saja ya. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih.
Ya, sampai jumpa di kesempatan nanti ya. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Jadi satu yang tidak hadir ya Mas, yang tadi Bening ya, Bening, 19 aja ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Ya.